Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul analisis perhitungan persediaan dengan metode FIFO perpetual pada toko di Papres sebuah kecamatan Tulanekura, Jambi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Mirawati Yanita selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Cindy Muhammad Iqbal dan teman saya Lisa Aulia, Alisa Asnadia, Laurencia Lase, dan Leonita Amanda Friski. Pertama-tama masuk latar belakang penelitian kami. Di Kota Jambi, peningkatan jumlah pengusaha buah terjadi dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual buah mulai dari pedagang pasar hingga supermarket besar. Salah satunya adalah usaha toko di Papres Buah Jambi yang menjual beberapa macam jenis buah lokal secara grosir pada pedagang perantara dan juga dijual dengan secara eceran. Keunggulan buah yang ditawarkan toko buah di Papres Buah Jambi ada kualitas produk terjamin yang dapat terlihat dari kesegaran buah, rasa dan kondisi fisik buah tersebut dengan harga yang murah. Namun kekurangan dari toko buah di Papres Buah Jambi adalah ketahanan produk buah yang jual relatif cepat rusak atau membusuk. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen persediaan yang ada di toko buah di Papres Buah Jambi dengan judul analisis perhitungan persediaan dengan metode FIFO pada di Papres Buah Jambi, Kecamatan Tulanekura, Kota Jambi. Dengan harapan ingin mengkaji lebih dalam apakah toko buah di Papres Buah Jambi selama ini telah tercapai tingkat persediaan yang ekonomis dalam rangka untuk memperoleh tingkat keuntungan maksimal yang dapat dihasilkan dari persediaan yang optimal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leonita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan atau mixed methods antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, tim peneliti melaksanakan penelitian langsung pada tanggal 15 Desember 2022, di mana kegiatan penelitian dilaksanakan di toko di Papres Buah yang beralamat di Tulanekura, Kecamatan Tulanekura, Kota Jambi. Untuk sumber data, dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Dan untuk teknik analisis data, yaitu dengan mengumpulkan data terkait topik yang dibahas, membuat kartu persediaan awal dari data transaksi pembelian dan penjualan, membuat persediaan awal, daftar penjualan, daftar pembelian, dan daftar persediaan akhir dengan metode FIFO perpetual, menentukan hasil perhitungan persediaan akhir, dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Metode pencatatan persediaan pada toko di Papres Buah Jambi. Untuk metode pencatatan persediaan pada toko di Papres Buah Jambi, berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara tim penulis dengan pemilik toko di Papres Buah Jambi, tidak melakukan pencatatan akuntansi persediaan barang dagang. Toko di Papres Buah Jambi hanya mengumpulkan nota penting yang berhubungan dengan transaksi jual beli barang dagangnya, seperti nota pembelian dan penjualan. Oleh karena itu, toko di Papres Buah Jambi tidak dapat menentukan berapa banyak barang yang masuk dan keluar setiap saat untuk stok persediaan yang masih tersedia. Selanjutnya, evaluasi terhadap sistem pencatatan persediaan dagang pada toko di Papres Buah Jambi. Berdasarkan evaluasi terhadap analisis terhadap metode pencatatan persediaan, toko di Papres Buah Jambi tidak melakukan pencatatan persediaan barang dagangnya. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pencatatan barang dagang pada toko di Papres Buah Jambi adalah menggunakan rumus FIFO atau first in first out perpetual. Selain itu, toko di Papres Buah Jambi juga harus membuat kartu persediaan yang dapat memberikan informasi tentang pembelian, penjualan, dan persediaan akhir yang dimiliki, sehingga toko di Papres Buah Jambi dapat mengetahui setiap saat meskipun telah terjadi jual beli barang dagang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Halisa. Baiklah, berikut merupakan tabel data persediaan produk di Papres Buah Jambi periode 1 sampai dengan 15 Desember 2022. Tabel pertama ialah terdapat produk apel Fuji di persediaan awal pada tanggal 1 Desember 2022 mendapatkan sejumlah 39 kilogram apel Fuji dengan harga belinya 30.000 dan total biayanya adalah 1.170.000. Untuk waktu pembelian itu
terjadi di tanggal 3, 6, 11, dan 13 Desember 2022. Dan pada tanggal 3 dan 11 Desember itu sebesar 34 kg dengan harga beli 30.000 kg dan jumlah total biayanya adalah Rp1.020.000. Dan untuk tanggal 6 dan tanggal 13 itu total buahnya ialah 17 kilo dengan harga beli yang sama dan dengan total biaya Rp510.000. Untuk waktu penjualan itu terjadi di tanggal 8 Desember 2022 dan 15 Desember 2022. Pada tanggal 8 Desember 2022 itu menjual sebesar 53 kilo apel buah Fuji dengan harga Rp35.000 dan dengan total biaya Rp1.855.000. Selanjutnya di tanggal 15 itu menjual sebanyak 38 kg apel Fuji dengan harga yang sama Rp35.000 dan total biaya Rp1.330.000. Selanjutnya, tabel kedua dari data persediaan produk itu jeruk medan di persediaan awal sebesar 102 kg buah dengan harga beli Rp17.000 dan total biayanya adalah Rp1.734.000. Di waktu pembelian itu terjadi pada tanggal 5 Desember, 10 Desember, 11 Desember, dan 15 Desember. Pada pembelian pertama itu sejumlah 300 kilo dengan harga beli Rp17.000 dan total biayanya Rp5.100.000. Pembelian kedua itu di tanggal 10 sebesar 200 kilo dengan harga beli Rp17.000 dan total biayanya Rp3.400.000. Dan pada pembelian ketiga itu 100 kilo dengan harga yang sama dengan total biaya Rp1.700.000 dan pada pembelian keempat itu pada tanggal 15 Desember dengan sebesar 150 kg dengan harga yang sama dan total biaya Rp2.550.000. Dan untuk waktu penjualan itu terjadi di tanggal 8 Desember dan tanggal 14 Desember 2022. Selisih dari buah jeruk medan ini tidak jauh, yaitu dari angka 263 kg hingga 284 kg dengan harga jual yang sama yaitu Rp18.000 dan total biayanya Rp4.734.000 dan Rp5.112.000. Selanjutnya terdapat tabel 3 data persediaan produk yaitu buah matoa. Di persediaan awal itu sebesar 32 kg buah matoa dengan harga beli Rp27.000 dan total biayanya adalah Rp864.000. Di waktu pembelian itu terjadi di tanggal 5 Desember, 6 Desember, dan 12 dan 13 Desember 2022. Untuk waktu pembelian antara tanggal 5 dan tanggal 12 itu sama, yaitu sebesar 200 kg buah matoa dengan harga beli Rp27.000 dan dengan total biaya Rp5.400.000. Dan untuk waktu penjualan itu terjadi di tanggal 9 Desember dan tanggal 5 Desember. Pada tanggal 9 Desember jumlah penjualan itu sebesar 261 kg dengan harga beli Rp35.000 dan total biayanya adalah Rp9.135.000. Dan untuk penjualan kedua itu terjadi tanggal 15 Desember dengan total jumlah buah matoanya 214 kg dengan harga jual yang sama Rp35.000 dan total biayanya adalah Rp7.665.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nisa Aulia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kartu persediaan first in first out perpetual dari toko Diva Fresh Buah Jambi. Sebelumnya telah dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya Lisa mengenai transaksi pembelian dan penjualan pada toko ini periode 1 sampai 15 Desember 2022. Di sini dapat diketahui bahwa persediaan awal terjadi pada tanggal 1 Desember 2022 sebesar 39 kg
dengan total biaya 1.170.000. Lalu untuk transaksi pembelian terjadi pada tanggal 3, tanggal 6, tanggal 11, dan tanggal 13, di mana dari transaksi ini didapatkan totalan berat sebesar 102 kg dengan totalan biaya sebesar 3.060.000. Lalu terjadi pula transaksi penjualan yang terjadi pada tanggal 8 dan tanggal 15, di mana didapatkan totalan penjualan sebesar 91 kg dengan total biaya 2.730.000. Lalu dengan adanya transaksi pembelian dan penjualan ini, maka didapatkan persediaan akhir sebesar 50 kg, total biaya 1.500.000. Selanjutnya untuk jeruk medan, di sini diketahui persediaan awalnya itu sebesar 102 kg dengan harga per kilonya 17.000, maka didapatkan total biaya sebesar 1.734.000. Lalu ada transaksi pembelian pada tanggal 5, 10, 11, dan 15, sehingga pada transaksi ini didapatkan totalan berat sebesar 750 kg dengan totalan biaya 12.750.000 rupiah. Lalu untuk penjualan terjadi pada 8 Desember dan 14 Desember 2022. Di mana dari transaksi penjualan ini didapatkan totalan berat sebesar 547 kg dengan totalan biaya 9.299.000 rupiah. Sehingga dari transaksi pembelian dan penjualan ini, maka didapatkan persediaan akhir sebesar 305 kg dengan totalan biaya 5.185.000 rupiah. Selanjutnya untuk buah matoa, persediaan awal juga pada tanggal 1 Desember 2022, di mana persediaan awal ini terdapat 32 kg dengan harga per kilonya 27.000, maka didapatkan total biaya 864.000. Untuk transaksi pembeliannya terjadi pada tanggal 5, tanggal 6, tanggal 12, dan tanggal 13. Di mana dari transaksi pembelian ini dapatkan total berat sebesar 730 kg dengan total biaya sebesar 19.710.000. Lalu untuk penjualan terjadi pada tanggal 9 dan tanggal 15 dengan totalan berat 132 kg dan total biaya 12.960.000 rupiah. Sehingga dapat diketahui persediaan akhirnya 15 Desember 2022 sebesar 282 kg dengan total biaya 7.614.000. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai harga pokok penjualan akan dijelaskan oleh rekan saya Lauren. Laporan harga pokok penjualan buah apel Fuji pada Viva Fresh Buah Jambi periode 1 sampai dengan 15 Desember 2022 dengan persediaan awal sebesar Rp1.170.000 dengan pembelian sebesar Rp3.060.000 sehingga total barang yang tersedia sebesar Rp4.230.000 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp1.500.000 sehingga harga pokok penjualannya sebesar Rp2.730.000. Sedangkan laporan harga pokok penjualan jeruk medan di Polres Buah Jambi periode 1 sampai dengan 15 Desember 2022 persediaan awalnya sebesar Rp1.734.000 ditambah dengan pembelian sebesar Rp12.750.000 sehingga total barang yang tersedia sebesar Rp14.484.000 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp5.185.000 sehingga harga pokok penjualannya sebesar Rp9.299.000. Sedangkan laporan harga pokok penjualan buah matoa di Polres Buah Jambi periode 1 sampai dengan 15 Desember 2022, persediaan awalnya sebesar Rp864.000, ditambah dengan pembelian sebesar Rp19.710.000, sehingga total barang yang tersedia sebesar Rp20.574.000,
dikurangi dengan persediaan akhirnya sebesar Rp7.614.000 sehingga harga pokok penjualannya yaitu sebesar Rp12.960.000. Sedangkan laba kotor penjualan buah apel Fuji di Fapres buah Jambi periode 1 sampai dengan 15 Desember 2022, penjualannya itu sebesar Rp3.185.000 dikurangi dengan HPP-nya sebesar Rp2.730.000 sehingga laba kotornya sebesar Rp455.000. Sedangkan laba kotor penjualan jeruk Medan di Fapres buah Jambi periode 1 sampai dengan 15 Desember 2022, penjualannya sebesar Rp9.846.000 dikurangi dengan HPP-nya sebesar Rp9.299.000 sehingga menghasilkan laba kotor sebesar Rp547.000. Sedangkan laba kotor penjualan buah Matoa di Fapres buah Jambi periode 1 sampai dengan 15 Desember 2022 dengan penjualan sebesar Rp16.800.000 dikurangi dengan HPP-nya sebesar Rp12.960.000 sehingga menghasilkan laba kotornya sebesar Rp3.840.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lawrence. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan kelompok kami, yaitu dalam catatan persediaan barang toko di Fapres buah Jambi selama ini tidak melakukan pencatatan persediaan barang dagang, sehingga toko di Fapres buah Jambi tidak mengetahui secara pasti stok persediaan yang tersedia. Namun di dalam dunia usaha sangat memerlukan metode yang benar dan sesuai dengan standar yang berlaku untuk dapat menjaga stabilitas dan pengawasan usaha yang dijalankan entitas. Dengan membuat kartu persediaan metode FIFO perpetual dapat memberikan informasi atas pembelian, penjualan, dan saldo persediaan akhir, sehingga toko di Fapres buah Jambi akan mengetahui persediaan yang dimiliki setiap saat meskipun telah terjadi jual beli barang dagang. Yang kedua yaitu dari hasil perhitungan persediaan akhir untuk 3 jenis buah, yaitu apel Fuji, jeruk Medan, dan Matoa pada tanggal 15 Desember 2022 diperoleh hasil persediaan akhirnya sebesar Rp14.299.000 dengan harga pokok penjualannya sebesar Rp24.989.000 terhadap penjualan yang sebesar Rp29.831.000 sehingga diperoleh laba Rp42.000. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan mohon maaf, saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.